Selamat pagi. Iya. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Dwi sehat. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini izinkan kami Pak Budi Nggih. selaku Kepala Sekolah SDN Perangkohan untuk melakukan wawancara Nggih. terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh, Jadi silahkan nanti dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, silahkan Pak Budi dijawab Oh, sesuai dengan keadaan sekolah yang Bapak pimpin. Oke. Yang pertama Pak Budi, Iya. ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Budi? Oh, masalah niku Pak nggih. Iya. Nek di dalam pendidikan niku terkadang memang banyak kasus-kasus yang beragam kasusnya yang kita hadapi di sekolah-sekolah itu Pak. Keduanya itu kadang benar tetapi kadang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah itu sendiri yang dikenal sebagai delima etika, ataupun kasus yang salah satunya itu benar dan yang lainnya juga salah. Nah, sebagai seorang pemimpin itu misalnya kedua kasus tersebut dapat didefinisikan dengan benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam nanti mengambil suatu keputusan ya, dalam suatu keputusan, yaitu dengan cara mengidentifikasi masing-masing masalah ya, masing-masing masalah. Nah, itu dengan memahami kasus-kasus tertentu yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan salah satu pihak atau pihak-pihak yang terlibat di dalam itu kasus tersebut. Jadi dengan mengadakan pendekatan secara personal, jadi dengan individual, jadi kita bisa. Nah, permasalahan salah satu yang bisa dipahami, maka dengan pemetaan jenis kasus tersebut kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah. Untuk itu perlu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kasus tersebut. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai delima ya, sebagai delima etika itu jika salah satunya itu tidak kasus itu tersebut tidak bisa melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku yang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antara sosial atau di lingkungan sekolah tersebut. Dan juga sebaliknya, jika kasus yang dihadapi itu akan melanggar hukum, itu bisa menimbulkan keresahan-keresahan yang dapat dikatakan sebagai kasus bujukan atau bujukan moral. Itu Pak. Jadi cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah dengan cara pendekatan secara personal. Iya, dengan personal, dengan mendekatkan diri, dengan ya mengetahui bagaimana kasus-kasusnya. Oh iya. Oke. Kemudian Pak Budi, selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ya, itu. Untuk kasus-kasus yang dianggap itu misalnya sama, misalnya boboti podo ya. Iya. Itu sama, itu untuk dipertimbangkan dari hal-hal yang dianggap sama dan benar tersebut itu bagaimana, apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan pribadi atau perorangan atau banyak yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang berupa kebenaran atau kesetiaan yang melibatkan rasa adil atau belas kasihan
dan apakah ya itu nantinya berdampak di saat ini dan seterusnya. Oh, oke. Jadi pada saat menjalankan pengambilan keputusan ini tidak lepas dari melibatkan rasa adil atau belas Iya, kasihan. ada Jadi rasa. perasaan ini memang harus kita utamakan dalam setiap mengambil keputusan. Iya, Oke. istilahnya ada rasa subjektif. Nah, gitu. oke. Kemudian Pak Budi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan dalam itu, kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, yaitu saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa juga suara hati dan kenyataan yang berupa penalaran, itu dibuat dengan nalar bagaimana kasus-kasus tersebut, dan juga tidak lupa dengan fakta-faktanya yang harus sejalan untuk memilih keputusan yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Jadi maksudnya jadi ibaratnya itu ojo nganti budak banyune ning kena iwake ngono. Dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan peserta didik, jika harus itu berhubungan dengan peserta didik atau kita kata lain kepentingan orang banyak, itu didahulukan gitu, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berpikir yang berbasis dari hasil akhir yang berupa kebaikan untuk semua orang, dan berpikir berbasis pada peraturan-peraturan yang ada, dan berpikir berbasis pada kepedulian sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan juga tahap yang berikutnya itu saya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang berupa data yang akurat dan temuan-temuan yang peluang yang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu buatlah keputusan itu. Ya. Lalu keputusan tersebut bisa ditinjau kembali hingga meyakinkan kebenaran itu dapat terlihat, sehingga keputusan yang saya ambil, yang diambil itu adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, jadi langkah-langkah atau prosedur dari pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Budi itu menurut saya sudah sangat terperinci, karena mulai dari awal itu adalah pengambilan data. Jadi tidak sepenuhnya Pak Budi langsung mengambil keputusan, tapi harus ada data-data yang otentik, seperti fakta-fakta yang bisa kita buktikan untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian Pak Budi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang sangat efektif untuk pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika itu, yaitu dengan dilema etika, hal yang secara efektif itu perlu dilakukan, yaitu dengan menemukan inti pokok permasalahannya itu apa. Nah, inti pokok permasalahan itu apa, dan berpikir secara objektif. Jadi sekali secara objektif, jadi tidak saklek istilahnya. Jadi selain mempertimbangkan data yang akurat, Pak Budi juga menemukan inti pokok permasalahannya ini apa loh, dan berpikir secara objektif, gitu Pak Budi. Iya. Okay. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan, yaitu dengan hati. Kemudian Pak Budi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Budi? Ya,
Memang terkadang ini Pak, masalah dalam hal yang selama ini saya lakukan, itu terkadang hasil dari keputusan yang saya ambil itu mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut secara penuh, sehingga proses untuk dapat membuat pihak yang tersebut itu bisa menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan dari saya sendiri, yaitu serta untuk tetap menjadi tauladan sebagai contoh dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi bisa meneladani lah. Oh iya. Jadi bisa disimpulkan dalam pengambilan keputusan ini dari berbagai pihak ini istilahnya pro dan kontra Pak Budi ya. Iya, jadi ada yang bisa menerima, ada yang mungkin keputusannya kok kayak ini tidak menerima ya, seperti betul, itu. betul. Ya. Sehingga dalam supaya memantapkan itu keputusan itu kita tantangannya bisa memberi teladan, memberi contoh gitu. Betul. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik Pak. Tidak, kalau jadwal itu tidak saya jadwalkan secara tertentu. Namun dalam menyelesaikan sebuah kasus itu akan lebih baik untuk misalnya ada kasus itu segera mungkin diselesaikan, jangan sampai tertunda-tunda. Kemudian mana prioritas atau kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan kepentingannya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif gitu. Jadi memang tidak ada jadwal nih Pak, karena kasus itu ke depan juga kita tidak tahu ada kasus atau tidak. Jadi cara tidak langsung seandainya nanti ada kasus langsung diselesaikan segera. Iya. Tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Jadi tiap menemui kasus kita langsung selesaikan. Kita selesaikan. Siap. Oke. Kemudian Pak Budi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Jadi selama untuk mempermudahkan itu dan membantu dalam kasus memecahkan kasus itu kita harus komunikasi yang baik antara sesama atau semua warga sekolah. Ya, semua warga sekolah itu baik dari penjaga, tukang kebun dan TU, guru-guru dan semuanya itu, dan juga komite itu termasuk warga sekolah. Itu kita ada komunikasi secara personal serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi dan faktor yang mempermudah dan membantu mengambil keputusan. Jadi kita ngambil input dari itu warga sekolah. Ya, jadi inti utamanya adalah komunikasi yang baik pada sesama warga sekolah. Kemudian Pak Budi, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk pembelajaran yang bisa saya petik dalam menangani kasus ya Pak, menangani kasus itu, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan itu maka mengidentifikasi jenis kasusnya itu. Nah, itu harus bisa dilakukan lebih awal kasus-kasus tersebut untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita akan pilih, sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau merugikan semuanya warga sekolah. Luar biasa Pak Budi, apa yang disampaikan tadi atas jawabannya banyak memberikan pencerahan bagi saya
terutama dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kiranya itu saja bisa saya tanyakan dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak Ya, Budi. sama-sama Pak Wigi. Ya, semoga sukses semuanya. Amin. Oke. Amin. Ya, selamat pagi Bu Isah. Selamat Bagaimana pagi Pak kabarnya Diono. hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Pak Wi juga. Iya, alhamdulillah sehat Bu. Oke, begini Bu Isah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti silakan dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk dijawab sesuai dengan kondisi sekolah SDN Laralua yang Ibu pimpin. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Pak Duyono, seperti kita ketahui bersama bahwa di satuan pendidikan itu memiliki warga sekolah yang bermacam-macam, yang beragam. Sangat wajar apabila ada masalah atau kasus dilema etika yang biasanya datang ketika adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah tersebut. Pendapat yang berbeda antar satu dengan yang lainnya itu juga termasuk tersebut nih. Yang kemudian menjadi isu bentuk ketidaknyamanan serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah tersebut. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan pemilihan kasus tersebut dulu, termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Kemudian melakukan klarifikasi, dan setelah melakukan klarifikasi juga konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan tersebut. Dan saya akan menggali fakta-fakta berupa data-data yang akurat serta mengasumsikan bahwa permasalahan itu pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Hanya dengan komunikasi berupa pendekatan personal dan koordinasi, kemudian saya akan memutuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir dampak negatif dari keputusan tersebut, dan tak lupa untuk memaksimalkan hasil yang terbaik untuk semua orang ke depannya dari keputusan tersebut, Pak Dwi. Oke, baik ya, yang Ibu sampaikan tadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus, menurut saya ada 3 Ibu. Yang pertama adalah pemilihan kasus, yang kedua klarifikasi dan konfirmasi, yang ketiga adalah menggali fakta-fakta. Sangat luar biasa. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal yang tersebut, Pak, saya lakukan dengan adanya pendekatan personal, komunikasi, dan koordinasi, karena seyogianya seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi data referensi dan indikator-indikator
serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut Oke. harus kuat, Pak. Oke. Nggih. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Nggih. Ibu lakukan selama ini? Nggih. Lah, untuk prosedur yang saya lakukan selama ini adalah menentukan kasus tersebut, kemudian menggali informasi berupa data yang akurat, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi personal dengan unsur-unsur yang terkait. Dalam kasus tersebut, menggali informasi berdasarkan data yang ada berupa kebenaran terkait hal-hal yang tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu ini juga memiliki 3 langkah Bu. Yang Nggih. pertama, menggali informasi berupa data yang akurat, Nggih. koordinasi dan menjalin komunikasi personal. Nggih, Oke. nggih, Oke. nggih, Pak. Kemudian dari hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nggih. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah senantiasa tidak menghakimi, Pak. Bertindak berdasarkan data, menggali informasi, serta menjalin komunikasi sehingga menjadi referensi kita dalam memutuskan sebuah kasus tersebut atau kasus dilema etika tersebut. Oke. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nggih. Tantangan itu pasti ada, Pak. Iya. Pada mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab. Jadi semua diberi tugas untuk ikut bertanggung jawab di sekolah itu terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan semua orang yang di situ. Tetapi mungkin ada yang puas, ada yang tidak. Nah, paling tidak dalam mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik untuk semua warga sekolah. Jadi baik nanti yang setuju maupun yang tidak, ini semuanya bisa menerima. Iya, begitu. keputusan bersama. Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu terkait dengan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Nah, untuk jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut dalam dilema etika itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya. Akan tetapi substansi dan urgensi itu sangat diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahannya. Karena apa? Karena penyelesaian permasalahan itu semakin cepat maka akan semakin baik dan angka atau dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja di sekolah tersebut. Ya, jadi intinya dalam menyelesaikan masalah Ibu selalu gercep, Ya, bergerak cepat, cepat ya. Lebih cepat, diselesaikan, lebih baik, lebih seperti baik. itu. Nggih. Oke. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Nggih. Nah, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, Pak. Ada yang khusus? Nggih. Oke. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Begitu. Oke. Nggih. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika. Nggih. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil yakni yang pertama adalah memahami konteks permasalahannya. Nah, setelah paham dengan konteks permasalahan itu, nanti saya menggali informasi dari siapa saja, informasi nanti akan didapat. Kemudian yang ketiga kalinya, setelah menggali informasi itu otomatis saya memiliki data yang sangat kuat. Nah, koordinasi dan komunikasi berupa pendekatan personal itu sangatlah penting karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Itu. Wah, luar biasa Bu Isa, dari apa yang disampaikan tadi atas jawaban-jawabannya memberikan pencerahan bagi saya, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya tanyakan, Bu. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Terima kasih sekali Bu Isa. Sama-sama Pak Triyono.